Om wilahe ngastuna masidam sekaring bawana langgeng. Matur sembah nuwun, masih bersama Kang Tro. Pada kesempatan kali ini tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat sedulur-sedulur semuanya atau teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keberkahan, selalu dalam perlindungan, kesehatan, kemuliaan, dan kelancaran rezekinya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kesempatan hidup di alam semesta ini, dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan kita sampai saat ini, dan tidak lupa juga kepada para leluhur-leluhur kita, pada sesepuh bini sepuh kita dan juga guru-guru kita yang telah memberi pencerahan dan pengetahuan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini Kang Tro ingin berbagi tip ataupun saran atau edukasi tentang cara membuka rezeki kita agar kita tidak terpaku pada satu jalan. Akhir-akhir ini memang banyak orang bingung, banyak orang tentang keadaan ekonominya ataupun rezekinya. Berbagai jalan sudah dilalui tetapi masih mengalami kebuntuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar tentang cara membuka pintu rezeki kita sendiri. Kebanyakan orang itu kalau sudah menemukan satu jalan itu hanya fokus ke jalan itu saja untuk mendapatkan rezekinya. Contoh, kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, kerjaan kita, sedangkan waktu itu hanyalah ibarat kata swasta. Gitu. Nah, di situ kita hanya berpaku pada satu sisi itu saja. Padahal rezeki itu bisa datang dari arah mana saja. Bisa datang dari arah mana saja. Berarti di setiap arah mata angin itu ada pintu-pintu rezeki untuk kita. Kita itu dikelilingi oleh pintu-pintu rezeki. Nah, di saat orang hanya satu pintu yang terbuka, sama halnya mereka menutup seluruh pintu yang lainnya dan hanya fokus dengan pintu tersebut. Makanya kita akan berbagi cara gimana kita bisa membuka seluruh pintu sehingga dari segala arah itu bisa datang rezeki untuk kita. Kita tidak boleh memikirkan satu titik untuk mendapatkan rezeki kita. Kita bebaskan diri kita karena Tuhan itu maha kaya. Dari mana saja Tuhan itu bisa memberi rezeki kepada kita. Bisa mendatangkan orang-orang yang akan membawa rezeki kepada kita. Nah, di saat kita hanya fokus dengan satu jalan, itulah yang membuat kita susah mendapatkan rezeki daripada yang lainnya. Karena apa? Dalam otak kita, dalam program diri kita, kita hanya akan bisa mendapat rezeki dari satu arah itu saja. Nah, di sini dalam cara ini saya ingin membagi dengan cara meditasi, semedi, semeleh. Nah, di saat kita meditasi, program yang mengarahkan kita hanya akan mendapatkan satu pintu rezeki itu, kita meyakini atau hanya itu yang menjadi sumber rezeki kita itu kita hilangkan. Itu namanya blok dalam diri panjenengan sendiri, sampai mempersempit ruang rezeki sampean sendiri. Di saat seharusnya 8 arah mata angin ini menjadi rezeki sampean hanya mengarahkan satu pintu atau satu arah saja. Nah, sini lepaskan semua. Memori itu sampean hilangkan. Sampean buka semua. Sampean yakini, sampean tanamkan di situ dalam diri sampean di saat sampean menemukan ketenangan dalam meditasi sampean,
sampean program di situ otak sampean sendiri bahwa saya akan mendapatkan rezeki dari manapun. Terkadang orang itu tidak berpikir sampai saat itu, sampai detik itu tidak berpikir. Dia hanya berfokus satu itu saja. Seakan-akan mempersempit dirinya sendiri, mempersempit ruang geraknya sendiri untuk mendapatkan rezeki. Makanya kita buka semua. Kita hilangkan memori-memori yang hanya kita yakini justru mempersempit ruang gerak kita sendiri. Yang di saat kita yakin kalau tidak kerja kita tidak dapat rezeki, di situ kita hilangkan. Selama saya hidup, saya mau bergerak. Saya tidak diam, saya akan dapatkan rezeki. Makanya kalau dalam Jawa, sopo obah mesti mamah. Siapapun yang ingin bergerak atau berusaha pasti akan mendapatkan rezeki. Nah, kita buka semua. Pintu-pintu ini jangan ditutup. Kita jangan hanya fokus satu pintu. Nah, meditasi ini kita keluarkan seluruh belenggu yang selama ini membelenggu diri kita sendiri. Kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kita mengambil keputusan sendiri. Kalau saya tidak ini, saya tidak dapat rezeki. Kalau saya tidak ini, saya tidak dapat rezeki. Saya harus ke arah ini untuk mencari rezeki. Saya harus memakai ini untuk mendapatkan rezeki. Itu dihilangkan semua. Kita kembalikan ke kodrat kita sebagai manusia yang hidup di alam semesta ini, yang kita mempunyai Tuhan. Kalau kita yakin dengan Tuhan, kalau kita benar-benar mempunyai Tuhan, sudah, lepaskan, pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kita tidak lupa juga untuk berusaha. Tapi dalam perjalanan usaha kita, jangan kita terfokus satu titik. Di situ kita membuka semua, membuka diri. Membuka diri. Karena kita diberi kreativitas oleh Tuhan, diberi akal pikir. Apapun yang membawa rezekimu, terima. Jangan hanya fokus satu titik. Karena di saat sampean fokus satu titik, sampean itu sudah menutup yang lainnya. Itu yang jadi permasalahan zaman sekarang. Kenapa orang itu susah mendapatkan rezekinya? Nah, meditasi ini kita berserah diri kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan jangan takut melampaui batas kemampuan kita. Kemampuan kita itu tidak terbatas. Kalau memang tidak sampai batasi sendiri. Sampai lepaskan semua, sudah, saya yang penting hidup. Saya yang penting berusaha, saya yang penting bekerja. Mau Tuhan mengasihi saya rezeki dari mana? Oke. Nah, ini mindset yang harusnya ditanamkan dalam diri kita. Nah, caranya itu tadi, kita meditasi, tenang, kita lepaskan seluruh yang selama ini kita yakini yang justru membelenggu diri kita sendiri, itu kita lepaskan saja. Kita ganti baru mindset di situ. Setelah benar-benar sampai tenang, tanamkan kembali program baru dalam diri sampean. Selama saya hidup dan Tuhan ada, dan Tuhan masih menghendaki saya hidup, dari arah manapun saya akan mendapatkan rezeki selama saya mau berusaha. Titik, itu udah. Kalau sampean pengen sukses, ya sudah, saya bisa sukses dengan cara apapun, sudah, titik. Jangan harus dengan ini, harus dengan ini, harus dengan ini. Karena kita tidak bisa hitung-hitungan dengan Tuhan, itu tidak bisa. Kita mengatur ritme Tuhan itu tidak bisa. Saya kalau tidak kerja tidak dapat uang, ya sama, itu sampai mengatur Tuhan. Sampai hanya menunjukkan satu jalan. Lepaskan. Yang penting saya berusaha keluar
mencari sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki. Karena rezeki itu tidak datang sendiri. Kita harus menjemput rezeki itu. Tuhan sudah mengadakan rezeki, Tuhan sudah menciptakan seluruh kebutuhan manusia di dunia ini, sudah ada semua. Tergantung kita bagaimana cara menjemputnya. Kalau kita tunggu tidak akan datang. Kita harus mau, harus ada perjuangan untuk menjemputnya. Kita tidak boleh manja. Apa-apa minta diantar, apa-apa minta dikasih. Tidak bisa itu, hidup itu perjuangan. Nah inilah tata caranya. Kita lepaskan seluruh belenggu yang membelenggu diri kita sendiri. Dan tata cara yang paling mudah menanamkan sugesti kembali. Karena sampean itu terbelenggu oleh sugesti diri sampean sendiri. Terbelenggu oleh ketakutan sampean sendiri. Kalau tidak ini, saya tidak ini. Kalau tidak ini, saya harus gini. Apakah saya besok bisa makan? Apakah besok saya harus... Ini yang membelenggu kita sendiri sebenarnya. Itu hilangkan semua. Berserah diri kepada Tuhan dengan keyakinan sampean masing-masing. Kalau dengan metode saya ini kita meditasi, kita pasrahkan, kita satukan diri kita dengan alam semesta. Kita pahami ritme kehidupan dari Tuhan. Dan kita buka semua pintu rezeki dari seluruh penjuru mata angin. Dengan apa? Menanamkan dalam program otak kita. Rezeki akan datang dari manapun. Selama kita mau berusaha menjemputnya. Kalau kita benar-benar yakin kepada Tuhan kita. Kalau sampean benar-benar yakin Tuhan itu maha kaya. Dan itu lakukan. Sering mungkin lakukan. Program otak itu harus dilakukan sering, berulang-ulang. Nah, di saat sampean sudah menemukan ritmenya nanti, di saat rezeki datang kepada sampean tidak disangka-sangka dari sini, sampean akan baru merasakan ternyata Tuhan itu maha kaya. Tidak bisa diajak hitung-hitungan. Kalau sampean menghitung, Tuhan akan menghitung. Kalau sampean melepaskan semua, Tuhan juga akan memberikan tanpa hitungan. Yang selama ini kita hanyalah mengajari Tuhan. Jangan ajari Tuhan dalam kehidupan sampean. Tuhan itu maha tahu. Sampean tidak ngomong, dia tahu. Tidak perlu memprediksi atau diprediksi atau gimana. Jalani saja hidup. Di saat sampean memprediksi hidup sampean sendiri, itu yang akan Tuhan wujudkan pada diri sampean sendiri. Karena Tuhan itu mengikuti apa yang kita angan-angankan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Karena harapan kita itu adalah doa. Ini logika, ini real. Makanya saya mengambil langkah salah satu meditasi agar kita bisa membuka pintu rezeki kita, yaitu dengan kepasrahan, melepaskan seluruh belenggu yang ada dalam diri kita, energi-energi negatif kita, dan kita tanamkan memori baru dalam diri kita tentang kebesaran Tuhan, tentang hidup kita, tentang keinginan kita di dunia ini. Karena meditasi itu sangat simpel, tidak seribet yang orang pikirkan. Kita hanya perlu berserah diri, seluruhnya kita pasrahkan. Jangan nanggung, jangan takut. Kalau sampan masih takut, sampan itu tidak percaya adanya Tuhan. Jangan takut. Karena rasa ketakutan itulah yang sebenarnya membelenggu diri kita itu. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Meditasi adalah sebuah kepasrahan, di mana di situ sampan bisa menemukan ritme dalam diri sampan untuk berpasrah kepada Tuhan.
maka sampean akan mendapatkan perjalanan hidup yang luar biasa. Karena disitulah tempat keyakinan diri sampean terhadap Tuhan itu sendiri. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.